Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kepada yang terhormat pimpinan cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Jombang, yang terhormat pimpinan anak cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kecamatan Mojo Agung, yang terhormat pimpinan anak ranting Fatayat Nahdlatul Ulama Kecamatan Mojo Agung, dan sahabat Fordaf peserta Fatayat semua Nahdlatul Ulama Kecamatan Mojo Agung yang dirahmati oleh Allah. Dalam kesempatan hari ini, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita diberi kesempatan untuk selalu istiqomah dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam kali ini yaitu saya menyampaikan kultum Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat serta salam selalu kita sampaikan kepada beliau Nabiullah Muhammad SAW, yang telah menuntun umat manusia dari zaman yang penuh jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan pencerahan, yakni ad-dinul Islam. Dalam menjalani puasa di bulan Ramadan, umat manusia terus dilatih untuk menahan diri dari segala ujian, baik yang berupa larangan maupun perkara yang dapat membatalkannya. Sesuai dengan tema kita pada kali ini, yaitu sabar dalam menghadapi ujian. Puasa dengan menahan lapar juga termasuk melatih kesabaran agar tetap patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga datang waktunya mengakhiri semua ujian tersebut, yakni ketika berbuka puasa. Tidak hanya secara fisik, umat manusia juga dilatih dengan bersabar dalam menghadapi segala ujian dan tantangan selama bulan yang penuh dengan berkah ini. Sahabat Fatayat yang dirahmati Allah dimanapun berada, dalam kondisi terik matahari yang panas di siang hari, ujian tidak hanya datang dari tubuh dengan rasa lapar dan dahaga. Seringkali ujian itu datang dari situasi kehidupan yang kita jalani selama seharian penuh. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, diantaranya yaitu yang pertama, sikap teguh hati untuk tetap berada di jalan takwa meskipun dihadang berbagai ujian dan godaan. Artinya kita mesti istiqomah dalam menjalankan kewajiban-kewajiban agama seperti sholat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Sahabat semua, sebagai manusia kita tentu sering dihadapkan pada kondisi lelah, malas, dan cobaan yang berat lainnya. Tetapi kita harus sabar dan tetap menjalankan perintahnya. Allah berfirman dalam Al-Imran ayat 200 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Al-ayat, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat adalah perilaku menahan diri dari segala hal yang dilarang oleh Allah. Kita harus menjaga sabar tersebut meskipun seringkali godaan dan dorongan melanggar aturannya begitu kuat. Ini mencakup pengendalian diri dalam menghadapi hawa nafsu dan godaan setan yang terkutuk. Sabar menjauhkan diri dari maksiat membutuhkan keteguhan, kekuatan hati, juga kesadaran tentang konsekuensi buruk dari perbuatan dosa. Kita perlu memahami bahwa kesabaran menjauhi hal-hal berbau maksiat merupakan bentuk cinta dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terakhir, sabar dalam menghadapi takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun teramat menyakitkan, tentu kita tahu bahwa tidak semua yang dihadapi dalam hidup ini sesuai dengan keinginan dan harapan. Ada saat-saat ketika kita diuji dengan cobaan yang menyakitkan, seperti kehilangan orang yang kita cintai, kesulitan uang, atau terserang penyakit. Kita mesti bersikap lapang dada dan tetap berserah diri kepadanya. Meskipun hati terasa hancur, ini adalah ujian atas iman kita kepadanya. Sahabat-sahabat Fatayat yang berbahagia, kultum Ramadan tentang sabar. Sikap sabar dalam 3 dimensi tersebut merupakan bagian dari integral dari kehidupan muslim. Dengan mempraktikkan sabar dalam ketaatan kepada Allah, menjauhi maksiat dan lapang dada, menyikapi takdir Allah yang menyakitkan, kita insya Allah akan mendapatkan keberkahan dan pahala yang besar. Marilah kita bersama-sama memperkuat sikap sabar dalam diri kita, karena sesungguhnya Allah berada bersama orang-orang yang sabar. Semoga kita semua dapat menjadi hamba yang sabar dan istiqomah dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak seharusnya. Sebagai manusia, saya juga tempatnya salah dan dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan melindungi kita semuanya. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semuanya. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Karena itu saya mohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakan bagi sahabat-sahabat semuanya. Kami akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.